Kaki jangan gini nih, silang gitu. Hai Dev, selamat siang, Namo Buddhaya. Saat ini kita sedang berada di saung meditasi Santi Suka Arama di Kampung Barengkok, Parung Panjang, Bogor. Di sini suasana masih alami dan asri. Kita bersama Meci saat ini untuk sekedar bincang-bincang. Selamat siang Meci. Namo Buddhaya, Meci. Namo Buddhaya. Wah Meci, selamat ulang tahun Meci, dan FID mengucapkan selamat ulang tahun kepada Meci. Semoga sehat selalu Meci. Anumodana. Semoga sehat terus Meci, panjang umurnya dan berbahagia selalu. Ayu Wano Sukang Bala. Meci, kita mau tanya-tanya sedikit Meci, gimana sih motivasi Meci pertama memutuskan menjadi Meci? Apa nih motivasinya Meci? Motivasinya ingin menjadi lebih baik dari yang saya yang dulu. Di sini kita jadi Meci itu kita belajar membentuk karakter yang baik. Dari yang dulunya kurang sabar, belajar jadi sabar. Dari yang nggak disiplin, jadi kita punya motivasi disiplin diri sendiri. Itu aja. Tapi jadi Meci itu sedikit lebih tenang. Memang dulu sebelum jadi Meci, kalau boleh tahu apa ya profesinya Meci ya? Waktu jadi umat biasa. Iya, saya ibu rumah tangga. Sama bantu-bantu punya usaha kecil. Iya, Bapak jualan sayur mateng. Oh gitu. Nah berarti Meci udah berapa lama menjadi Meci ya Meci? Udah 3 tahun. Oh ini udah 3 tahun Meci? Iya. 3 tahun. Oh ya tadi kamu mau lumayan tanya juga. Meci itu apaan sih? Silakan tanya. Iya Meci. Namo Buddhaya Meci, saya ingin bertanya. Ya biasa kan orang lebih awamnya lebih taunya biku atau bante. Jarang sekali orang yang tahu Meci. Boleh sedikit jelaskan Meci? Meci itu ya sama sih seperti pada umumnya, seperti atas silani atau seperti saya lei, sama saya memegang 8 sila. Lebih tepatnya, jadi saya sebagai Meci itu bisa berbuat baiknya lebih banyak daripada umat biasa, karena saya berada di lingkungan biku. Jadi saya bisa berbuat baik ibaratnya dapat 2 kali. Iya, saya berbuat baik buat Bante, masak untuk makanan Bante, menyiapkan segala keperluan makan Bante. Jadi kalau umat awam kan 1 kali penyerahan saja. Kalau saya kan totalitas di bikunya, di antara biku-bikunya. Meci kalau boleh tahu apa aja sih 8 silanya itu Meci? 8 silanya itu ya 1 panatipata, aku bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. 2 adinadana, aku bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. 3 brahmacharya, itu aku bertekad untuk tidak melakukan perbuatan asusila. 4 kita musyawadah, berbicara tidak mengandung kebohongan dan memecah belah yang ucapan yang bisa memecah belah. 5 surameraya, maja pamadatana, kita menghindari minuman yang mengandung alkohol atau melemahkan kesadaran. 6 wikala bojana, jadi aku bertekad untuk tidak menyanyi atau merias diri, gitu, mempercantik dan istilahnya ya, naca gita sama itu. Yang ke-8 ucak sayana mahasayana, jadi aku bertekad menghindari duduk
lebih tinggi dari biku dan tidur lebih tinggi dari 20 cm. Oh, yang ketujuh Meci? Yang ketujuh, aku bertekad untuk tidak bernyanyi dan menari. Oke, berarti ada tambahan 3 sila dari umat biasa Biasa. yang 5 sila itu ya, Iya. Meci. Berarti tadi maksudnya Meci itu sebenarnya atas silani, tetapi Iya. Meci mungkin dari adat, Meci ikut yang dari adat Thailand ya? Thailand, iya. Oh, jadi sebutannya Meci. Meci. Nah, terus sehari-hari Meci itu seperti apa Meci, kegiatan sehari-hari Meci? Kegiatan saya sehari-hari pagi ya bangun tidur, meditasi, chanting, ke dapur, mempersiapkan sarapan Bante. Wah. Iya, peralatan makannya, makanannya, kita siapin semuanya. Terus setelah itu kita ya bersih-bersih wihara, bersih-bersih diri sendiri, ya cuci baju diri sendiri. Apa setelah itu ya kita siap-siap lagi untuk siang, untuk makan siang bikunya. Kita siapin tempatnya, peralatan makannya, ya seperti itu. Ya sore istirahat sejenak, setelah itu kita siap-siap chanting malam, setelah itu istirahat. Ya seperti itu setiap hari. Iramanya ya seputar di wihara aja kegiatannya. Kalau keluar paling kalau ada undangan Bante ya kita ikut Meci ikut mengiringi, menemani Bante, karena Bante kan tidak bisa menerima jatuh pacaya, jadi harus Meci yang menerimanya, Meci yang menyimpannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh nanya sedikit ya Michi ya. Ya. Ya, kan kalau sebagai seorang wanita kan kita tahu semua ya, rambut adalah mahkota nih Michi. Semua orang pasti sayang, ya kan? Ada hair dryer, ada catokan, Iya. semua orang pengen mempercantik diri Oh, ya. nggak bisa ketinggalan catokan ya. Mana-mana mau pergi kita ngeblow dulu, catat dulu. Nah, sehingga Michi kan memutuskan untuk motong rambut ya sampai botak, ya. Nah, apa ya? Ini salut ya sebenarnya Meci ya, seorang wanita Sebagai bisa, perempuan nggak ada rambut nggak ada gitu ya. rambut, ya kan. Tekad apa yang Meci miliki sampai Meci meniatkan diri untuk sampai ikhlas lah meninggalkan kemelekatan lah ibaratnya terhadap rambut ya, mahkotanya ibaratnya Meci. Gimana ya? Karena kita sudah memilih ya, karena kita sudah memilih kehidupan seperti ini, jadi ya kehidupan seperti ini ya harus begini, maksudnya nggak ada rambut gitu. Buat Meci sih nggak terlalu dipermasalahin ya, kita bisa berada di seperti ini, seperti Meci ini. Nggak semua orang bisa menjalani seperti ini, dan Meci merasa Meci harus berlatih ya mengikuti semuanya tentang rambut, tentang kecantikan, karena semua itu kan seperti yang Bante bilang, semua itu kan anicang gitu, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Kalau bicara kita kemelekatan tentang rambut, memang semua pasti akan merasa kehilangan, tapi karena saya sudah memutuskan kehidupan saya seperti ini, ya ini harus saya jalani, karena ini udah pilihan saya. Iya. Apa yang paling berat Meci waktu awal-awal jadi Meci? Karena kan aduh nggak pakai make up, kita nggak pakai pelembab gitu ya, nggak ada perawatan apa-apa gitu ya. Terus pakaiannya juga hanya satu model gitu kan. Dan hanya satu model, hanya boleh punya berapa Meci? Hanya diizinkan Jubah. 3 setel. Hanya boleh 3 style dan semuanya modelnya sama ya Meci jubahnya. Nah, awal-awal itu berat gak Meci? Terus kalau berat, apa yang paling berat Meci? Awal-awal ya berat. Oh. Jujur berat. Beratnya gimana tuh Meci, ceritain dah. Paling untuk pribadi saya sendiri paling berat disiplin waktu. Oh, gimana Meci ceritain? Karena saya kurang disiplin waktu sama kurang sabar. Di sini saya benar-benar diharuskan disiplin waktu. Pagi harus bangun. Jam 4 sudah harus bangun. Iya, jam 4 udah harus bangun, minimal 4:30 udah harus bangun. Kita udah harus bisa disiplin waktu, udah harus duduk meditasi, untuk baca parita, chanting. Yang paling berat itu awal-awal, karena saya dulunya terbiasa tidak bangun pagi. Iya, saya terbiasanya bangun siang. Itu yang paling sulit.
Itu berapa lama sulitnya Meci? Dan udah sampai berapa lama udah agak enakannya itu berapa lama Meci? 1 tahun saya. 1 tahun. Nah terus 1 tahun itu kan berat. Apa yang membuat Meci tetap bertahan? Karena saya memang mau merubah karakter diri saya. Walaupun berat. Iya, karena di kehidupan sang Buddha itu kan kehidupannya melawan arus. Iya, jadi harus melawan arus, jangan ngikutin arus. Arusnya harus dilawan seperti itu. Pada saat misalkan itu berat banget ya Meci, misalkan waktu bangun jam 4, aduh masih ngantuk gitu kan. Itu Meci berpikir apa supaya kok jadi tetap bertahan? Pasti kan berat banget itu Meci. Iya, saya bertekad karena saya mau merubah diri saya. Saya mau bertekad merubah diri saya tidak seperti saya yang dulu. Saya mau kebentuk karakter saya seperti yang sekarang. Iya. Terus begitu udah ringannya setelah 1 tahun itu rasanya seperti apa Meci? Perubahannya gimana Meci? Seperti biasa aja, ngalir aja, nyaman. Ngalir aja biasa. Jadi sudah terbiasa juga ya Meci ya? Sudah terbiasa juga. Misalnya kita jenuh, kita putar-putar seputar wihara, kita udah biasa. Awal-awal kita pasti kan ya, namanya kita kan cewek kan, hobinya kan jalan-jalan, shopping, suntuk-suntuk larinya ke mall, suntuk-suntuk larinya ke pasar, belanja gitu. Untungnya Meci di sini masih bisa masak. Jadi walaupun suntuk-suntuk, Meci larinya ke dapur, bikin makanan buat makan bikunya gitu, persiapin. Jadi nggak terasa waktu ya, toto udah sore, berlalu toto gitu ya, udah sore. Dan kalau sekarang perasaannya gimana Meci menjadi Meci? Jika misalkan dibandingkan dengan dulu, apa yang lebih baik dengan menjadi Meci? Lebih tenang aja. Lebih tenang, lebih nggak ada tuntutan. Iya, nggak ada tuntutan saya harus begini, saya harus begitu. Jadi kita lebih menjadi diri kita sendiri. Lebih menjadi diri kita sendiri. Jadi kita menjaga diri kita sendiri, menjaga batin kita sendiri. Tidak ada yang harus kita jaga lagi, karena kita bawa diri kita sendiri. Ya, kalau dulu kan kita harus menjaga keluarga, suami, anak, ya kan, harus jaga ini, jaga itu. Kita sekarang lebih jaganya batin sendiri. Jadi jaganya diri kita sendiri yang harus kita jaga. Ya. Berarti kesehariannya Meci itu memang masak spesial untuk dana makan ke Sangha ya Meci? Iya. Oh, jadi hanya Meci sendiri yang masak? Saya masak sendiri. Di tempat ini, di tempat ini. Di Saung Santi Sukarama. Oh, jadi Meci memang spesial masak untuk Bante ya? Iya. Saya emang masak, saya melakukannya sendiri dengan kesadaran saya sendiri. Dengan keinginan saya sendiri. Karena saya ingin berbuat baik. Saya setiap hari, kehidupan saya setiap hari harus saya isi, harus bermanfaat ya Meci? Iya, harus yang diisi yang saya mau berbuat baik, hidup saya harus bermanfaat, hidup saya harus berguna. Iya. Jadi ada satu peningkatan ya Meci dibanding umat biasa ya. Iya. Kalau umat biasa kan terbatas, paling Iya. bisanya hanya kalau sesekali aja. Iya. Kalau Meci bisa rutin setiap hari ya. Iya. Sambil berlatih juga ya Meci ya. Iya, sambil berlatih juga. Saya Wah. merasa diri saya lebih disiplin waktu, lebih sabar. Saya merasa setelah saya menjalani kehidupan seperti ini, saya merasa diri saya lebih baik dari saya yang dahulu. Meci, kan Meci punya anak ya. Nah, Iya. setelah Meci menjadi Meci, itu gimana ya reaksi anaknya Meci? Awalnya penolakan. Penolakan karena dia berpikirnya saya itu sudah tidak peduli, atau saya itu diambil secara paksa oleh kesatuan di sangga ini gitu ya. Terus saya kasih pengertian bahwa saya ini, walaupun saya Meci, walaupun saya seperti ini, tetap kita ikatan darah tidak akan terhapus. Karena bagaimanapun saya ibu dari anak saya, dan anak saya anak saya juga tetap, walau bagaimanapun dia anak saya. Itu udah ada hukum, hubungan karmanya udah ada, ikatan darahnya sudah ada. Jadi bukan berarti sepenuhnya ditinggalkan ya Meci ya. Bukan, dalam arti kata kita melepas ini bukan berarti kita melepas Semuanya. Iya, kita lepas, kita buang, atau kita lepas, kita masa bodoh. Enggak.
tetap kita sebagai ibu kita melihat dari jauh saja, tidak seperti umat awam seperti biasanya yang setiap hari ketemu, setiap hari interaksi. Kita komunikasi ya paling 1 hari 1 kali. Yang penting saya mengetahui dia di mana dan dia juga mengetahui saya berada di mana. Itu sudah menjadi. Jadi kesehariannya tetap ada ya Meci ya, Iya. komunikasi apa Iya. gitu ya. Karena hubungan ibu dan anak itu mau di bagaimanapun nggak akan bisa terpisah. Iya, betul. Iya, nggak akan bisa terpisah karena anak itu ya ibu yang rawat. Betul, Ya, betul. karena terus anak juga butuh ibu. Cuman perbedaannya beda. Seperti umat awam atau sebagai Meci beda. Udah nggak 100%. Terlalu mengikat ya, Meci? Iya, udah nggak terlalu mengikat, nggak terlalu melekat. Dan malah tadi saya lihat anaknya Meci ya memang udah dewasa lah ya, kita bisa anggap Terus ya. juga udah bisa enjoy kayaknya ya menerima keadaan Juga mamanya. apa dana makan ke Meci Ya. dalam hal ini kan ibunya sendiri justru itu membuka ladang yang sangat luar biasa Ya. untuk anak Meci ya Meci ya. Iya, dulunya nggak ngerti apa umat Buddha itu seperti apa, umat Theravada itu seperti apa. Dengan saya menjadi Meci, jadi saya memberi contoh kepada mereka, kepada anak saya. Oh iya nih, mama saya sudah jadi Meci dan saya harus sokong kehidupan mama saya. Nah di situ dia juga saya juga menjadi motivasi untuk dia untuk berbuat baik. Jadi dia contohin saya harus berbuat baik kepada Meci dan saya juga harus berbuat baik kepada biku dan saya juga harus berbuat baik kepada sangganya gitu. Jadi lebih terbuka pikirannya. Yang awalnya dia nggak ngerti, nggak paham, sedikit-sedikit dia udah mulai ngerti, dia udah mulai tahu mamahnya itu sekarang lagi sudah bukan mama tapi sebagai Meci. Meci sebenarnya kan kalau umat Buddha yang perempuan kan sebenarnya bisa ya sementara jadi Meci, bukan maksudnya mungkin bagi ada dev ada yang mau gimana sih saya mau kan setelah mendengar Meci, wah ini kehidupan yang indah sekali. Tiap hari berdana untuk Bante, mengurus Bante dan juga melatih diri. Nah, kan sebenarnya bisa juga ya Meci, nggak harus, kalau Meci kan dalam hal ini 3 tahun. Nah maksudnya kan bisa juga mungkin dev atau perempuan lain mau melakukannya mungkin 2 minggu, Hanya sementara, seminggu atau Meci. sebulan. Sementara itu bisa kan ya Meci menjadi Meci sementara begitu? Bisa menjadi Meci. Jadi kita Bante terutamanya Bante suka bikin program Pabaja. Setahun 2 kali bikin program Pabaja. Itu atas Silani sama-sama Nera, dan atas Silani itu bisa menjalani kehidupan seperti saya tanpa harus dibotak, bisa 1 minggu atau 10 hari bisa. Namanya kan berlatih, melatih diri. Kita nggak boleh ada pemaksaan, semuanya harus menjalaninya dengan senang, menjalaninya dengan bahagia tanpa ada paksaan apapun. Di sini terbuka, jika ada yang mau melatih diri silakan. Tuh deh. Wow, bagus Silakan sekali. ke sini karena tempatnya juga ya Asri cocok. ya, enak ya di Untuk melatih sini. diri di sini benar-benar Ya. cocok. Jauh dari keramaian ya Meci Iya, ya. jauh dari keramaian. Biasanya kan wanita paling nggak bisa tuh becek-becek, panas-panas. Iya. Nah di sini ada becek, ada panas, ada di sini geli-geli sama binatang kecil ada di sini. Nah, Pengalaman cocok. baru ya Meci. Ya, untuk melatih diri cocok. Itu saya pengalaman diri saya sendiri. Dulu saya paling jijik sama binatang-binatang, kodok, ulet, cacing, saya paling jijik Wah. sekali. Sejak saya di sini Jadi Barengkok, terbiasa. iya, jadi saya terbiasa karena mereka itu sebenarnya nggak galak, mereka itu sebenarnya nggak ganggu. Yang penting kita nggak ganggu. Iya, mereka juga makhluk hidup sama kayak kita. Cuman kalau cewek kan biasanya geli. Nah di sini cocok kalau mau berlatih. Ayo Dep, yang mau berlatih di sini silakan. Nanti ada yang teriak-teriak Meci, Meci. Ulatnya gitu. Tidak apa, namanya kan baru. Ya, Nanti latihan. lama-lama jadi terbiasa. Sambil berlatih ya Meci ya. Iya, semuanya perlu Waktu, waktu dan perlu proses semuanya. Tuh Dev, kalau misalnya Anda lagi mau melatih diri nih, ayo ke sini boleh kok, seminggu, 10 hari, sebulan menjadi Meci sementara, enggak Nah, selamanya. Nggak Jadi mesti kan botak. ya nggak harus botak. Jadi harusnya apa? Rambut pendek begini
begini boleh atau harus lebih pendek lagi Meci? Panjang juga boleh, yang penting diikat. Oh panjang boleh Meci? Boleh, yang penting diikat, Diikat. tidak boleh digerak. Intinya tidak menampilkan kecantikan. Oh ya kalau begitu Meci berarti kita kayak pelembab. Misalkan kalau perempuan kan pagi pakai apa sih pelembab anti UV gitu kan. Foundation. Malam juga kan kita pakai krim malam. Nah itu nggak boleh kalau jadi Meci kita. Enggak, Oh ya nggak boleh. kita udah harus tinggalkan semuanya. Suplemen kecantikan Meci. Kolagen? Kolagen Meci? Nggak boleh juga ya? Kalau untuk kesehatan, suplemen kesehatan, vitamin C apa Oh boleh ya. boleh. Oke. Tapi untuk menimbulkan aura kecantikan itu tidak boleh. Oh, justru itu latihannya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya Meci nih, misalkan kulit kita berjerawat, misalkan, terus kita pakai obat jerawat tuh boleh? Boleh. Oh, boleh. Jadi Karena tenang. obat ya Meci. Karena itu mengobati. Mengobati. Tapi kalau untuk memutihkan nggak boleh ya, Meci? Nggak boleh karena Krim itu putih nggak boleh. menampilkan kecantikan. Oh, oke. Kita di sini kita tidak boleh menampilkan kecantikan. Tidak boleh terlihat lincah atau centil, tidak boleh. Oh, ada caranya gitu, Meci? Ya kita ya seiring berjalan waktu kita bisa melatih diri kita sendiri. Oh ini tuh nggak baik. Oh ini tuh nggak bagus dilihatnya. Oh ini tuh bakal mengganggu pikiran orang yang melihat kita gitu. Apalagi sampai memancing itu tidak boleh. Oh, jadi belajar pengendalian diri Nah, juga ya? Kita belajar pengendalian diri dan kita juga karena saya hidupnya dengan biku, saya juga harus menjaga winaya biku. Iya, kita jangan ganggu, jangan mancing pikiran bantenya untuk berpikir yang aneh-aneh. Nah, di situ wajib kalau untuk saya pribadi ya, wajib menjaga pikiran bante supaya nggak macem-macem, jadi nggak aneh-aneh. Jadi kita harus bertingkah laku yang sopan, duduk, berjalan, bicara, kerlingan mata, apa semua harus dijaga. Wah, Nggak ini boleh. latihan Berarti yang sangat belajarnya luar biasa Meci Iya, ya. karena kita sebagai wanita, kita ini kan perempuan, bisa memancing laki-laki untuk melihat kita seperti apa. Nah, Meci awal-awal itu gimana? Kita kan perempuan itu kan biasanya kan make up ini, make up itu, pakai body lotion. Kalau nggak pakai Takut kayaknya hitam, nanti Meci. tangannya ini apa Takut keriput. kasar. Terus ini ada kantong mata kasar. Nah, itu awal-awal Meci gimana itu melepas semua itu, Meci? Meci 2 bulan perubahan di wajah Meci. Maksudnya gimana? Karena Meci dulu maaf ya, Meci dulu seperti umat awam biasa, seperti wanita-wanita pada umumnya, senang bersolek, senang ke dokter kecantikan. Nah, setelah Meci memutuskan seperti ini, Meci harus lepas semuanya. Nah, bereaksi di muka Meci. Oh, bagaimana reaksinya Meci? Plek-plek hitam. Oh, Mulai keluar ya. Terus dia kayak Kelupas tokopek gitu ya. tokopek. Terus dijalankan seperti biasa aja, disiram air gitu ya. Terus nggak usah diapain, paling dikasih salep gitu aja. kayak itu boleh ya penyembuhan kan ya? Ya, berjalan waktu ya hilang sendiri. Oh, hilang sendiri Iya, ya karena sekarang ini Meci cerah udah ya. nggak pakai apa-apa sekali. Bukan, nggak pakai apa-apa, Enggak. cerah. Tuh, berarti Cantiknya dari dalam ya. kalau Anda mau Inner mukanya beauty-nya brightening, keluar. inner beauty jadi Meci gitu ya. Inner beauty-nya langsung keluar gitu ya. Sudah siap Anda berdua? Anda jadi Meci? Nah, Mungkin jadi para dev ada yang berminat. Kalau berminat mereka temenin. Mereka temenin jadi Meci. banyak duduk berdiam. Jadi dari dalam keluar sendiri. Mungkin karena tidak ada gejolak-gejolak yang negatif ya Meci ya. Bisa jadi. Jadi seperti itu. auranya malah menimbulkan aura yang baik, yang positif dan Iya. kecerahannya alami gitu Meci. karena saya juga di sini diajarkan sama para bante untuk selalu menjaga pikiran. Jangan sampai punya pikiran yang mengandung kebencian, karena itu akan mempengaruhi wajah kita sendiri. Oh. Iya, secara otomatis itu mempengaruhi raut muka kita. Jadi kalau kesel otomatis Iya. kan jadi jelek tuh mukanya Iya, Meci. iya. Seperti itu. Benar. Jadi kita tetap harus jaga batin ya Meci intinya Iya, ya. kan tadi yang di awal Meci bilang. Jadi kita
jadi meci itu ya kita lebih ngejaga diri kita sendiri, menjaga batin kita sendiri. Perasaan sendiri ya meci. Iya, nggak ada tuntutan apa-apa, kita dituntut untuk menjaga diri kita sendiri, menjadi kita lebih baik, merawat batin kita, merawat sila kita dengan baik. Dengan seperti itu otomatis kecantikan akan keluar dengan sendiri. Betul. Meci mau tanya lagi, kalau misalnya jubahnya direndam pewangi gitu kan, itu untuk kebersihan Meci ya boleh nggak Meci? Meci sih nggak tahu ya boleh apa tidak boleh. Sementara Meci suka pakai, tapi dalam komposisi yang sedikit. Untuk Ya kan menghilangkan, supaya jangan bau apek ya iya, Meci ya, untuk karena kan menghilangkan kalau apek. musim hujan kan suka nggak kering gitu kan, suka lembab gitu Meci. Iya, menghilangkan bau apek. Mungkin yang penting jangan terlalu wah gitu ya yang penting Meci kita ya. komposisinya aja. Terus kalau misalnya penggunaan deodoran gitu boleh nggak ya Meci? Meci sih nggak pakai. Oh nggak pakai ya. Iya, kemungkinan sih tidak boleh ya, karena mengandung Wangian ya Meci. wewangian kan. Oh, Ada iya, di sila, wewangian. ada di sila. Kita tidak boleh kita yang mengandung wewangian, bersolek wewangian tidak boleh. Iya, kita pakai body aja nggak boleh. Kecuali tapi kalau kulit kering untuk pengobatan boleh ya Nah, Meci. iya. Kan kalau kulit kering kan suka sakit ya, Pecah-pecah kopek-kopek gitu ya. Nah, mungkin Lepas salep lepas. atau body lotion Nah, hanya iya. untuk itu boleh ya Meci kalau kayak gitu. Intinya ya jangan sampai terlihat Menarik gitu ya, iya, Meci, melihat. menarik. Jadi jangan bikin kita cantik gitu aja. Malah saya dulu sempat ikut sama ayah, rambut pun 4 hari harus cukur lagi, tidak boleh sampai keluar, karena kita kalau keluar rambut itu terlihat cantik. 4 hari sekali harus cukur, 4 hari sekali harus cukur. Itu Meci, sorry, cukur sendiri atau dicukurin? Cukur sendiri. Oh begini gue cukur gitu? Iya. Pakai cukuran biasa gitu? Iya, pakai cukuran biasa. Bisa Meci satu kepala gitu Meci? Bisa. Terlatih ya. Yang belakang juga kan agak susah nih Meci. Bisa. Gimana tuh? Oh bisa ya. Berarti memang Kan kita waktu belajar. yang berlatih ya Meci Iya, ya. kan kita belajar. Terus kalau alis juga harus dicukur ya Meci? Cukur. Oh, jadi setiap hari atau apa itu alis dicukur? Kalau kita potong rambut ya alis harus dipotong. Oh, oke. Potong. Kita dulu waktu saya ikut ayah tidak boleh sampai terlihat seperti ini. Harusnya dicukur. 4 hari sekali cukur, minimal seminggu. Seminggu udah harus cukur, Karena kalau keluar rambut, jadi kita menarik dilihatnya. Iya, tidak boleh terlihat cantik. Meci, sebagai penutup, apa yang mau Meci sampaikan kepada para dev dan juga para pemirsa Meci? Silakan Meci. Pesan Meci untuk para wanita, karena kita wanita ya, kita permasalahan kita kompleks, lebih banyak kita perempuan daripada yang lainnya. Pesan Meci, berlatih diri untuk diri kita perempuan itu sangat baik sekali, sangat bagus. Di sini Meci mau pesan, melatih kesabaran untuk seorang perempuan itu sangat bagus sekali. Walaupun itu membutuhkan proses yang tidak sebentar. Ya, Meci saja 3 tahun masih belajar terus. Belajar sabar, belajar menahan diri, belajar pengendalian diri. Bagus sekali. Jadi Meci saranin main ke Santi Sukarama, belajar melatih diri. Iya. Dan walaupun umat awam 5 sila, tetap harus dijaga pengendalian dirinya, harus dijaga kesabarannya, harus dijaga semuanya. Karena kita hidup untuk lebih baik, bukan untuk yang sudah lewat. Kita hidup untuk yang ke depan. Betul. Jadi Dev, pemirsa, jika mau kita perempuan mau belajar untuk lebih sabar, menjadi perempuan lebih baik, ayo bisa ke sini. Anda bisa juga ikut latihan menjadi Meci Atasilani ya. Atasilani nggak harus permanen ya Meci, Ya. beberapa hari, seminggu itu untuk latihan, sehingga begitu keluar Anda sudah lebih baik lah ya Meci, udah ada hal-hal yang sudah menjadi lebih baik di batin. Karena kita menjalani kehidupan seperti ini
seperti kita sekolah kepribadian. Oh iya bener-bener. Iya, kalau menurut pribadi Meci sendiri seperti kita sekolah kepribadian. Jadi kita duduk, jalan, bicara apa kita harus diperhatikan semuanya. Iya. Betul. Nah, jadi kalau Anda juga punya anak perempuan, mau anak perempuannya juga lebih baik, ya bolehlah kesini untuk latihan menjadi Meci juga boleh ya Meci ya, anak remaja gitu, asal diizinkan sama orang tua kan ya, asal ada Meci. izin dari orang tua. Ya, jadi anak remaja perempuan kita bisa belajar bersabar ya Meci, cara bicara, cara pengendalian diri. Oke, terima kasih Dev telah menonton acara Dev Podcast Keliling ini. Nantikan kami di episode berikutnya. Terima kasih Meci. Nama budaya. Aduh, ini malah nggak ada edit ya? Ada edit lah suaranya. Oh,